langsung saja seperti yang tadi memang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu yang akan mendapatkan giliran berikutnya yaitu Pak Franky Padlimaduna. Silakan Pak Franky untuk tampil. Ya, terima kasih atas kesempatan. Sudah tampil sudah. Sudah, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar Baik, biasa. luar biasa. Luar biasa. Tidak ada yang sakit. Ada satu sakit, Pak. Keterangannya sakit gigi dia, Pak Guru. Sehingga dia tidak datang di Siapa sekolah. itu? Ananda Hikmah. Berarti yang hadir ini berjumlah 19. Ini satu orang tidak hadir. Iya. Anda Pak, satu orang izin ke toilet Pak, Samsul Bahri izin ke toilet, baru 18 di kelas Pak. Oh iya. Ya, sambil kita menunggu yang lain, kita memperhatikan kebersihan kelas kita. Silakan adik-adik semua memperhatikan di sekitar tempat duduk. Jika ada sampah, tolong dibuang di tempat sampah. Dan juga untuk apalagi laki-laki, tolong bajunya itu diperhatikan. Anak Sugi ini sering Bapak lihat kalau sudah jam istirahat ini kemejanya sudah di luar. Jadi tolong kerapian itu diperhatikan. Dia lari-lari ya. Bermain dengan teman, kejar-kejaran. Baik. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita harus membiasakan diri untuk mengawali semua aktivitas kita, yaitu dengan berdoa. Dan silakan. Suaranya Pak Guru. Jaringan putus-putus. Putus-putus. Iya, sama. Halo. Ya, halo. Silakan berdoa. Baik, teman-teman semua, mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Adik telah Jaringan. mungkin lanjut. Jaringan terganggu. Kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Tahu semua lagunya? Tahu semua lagunya, anak-anak? Iya, tahu Pak. Iya, kita menyanyi 1, 2, 3. Garuda Pancasila, di bangsa. Ayo maju, maju. Oke, adik-adik tetap semangat, karena dengan semangat kita menampilkan yang kita cintai. Sebelum kita masuk pada materi kita, Bapak mau tanya,
Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Pak. Saya, Pak. Dipersilakan Pak Sayadi, adik Sayadi. Materi minggu lalu tentang apa, adik Sayadi? Tentang kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pak. Iya, betul. Adik Sayadi ini berarti membaca di rumah? Iya, Pak. Diingatkan kepada adik-adik semua bahwa jangan lupa membaca itu penting, karena dengan membaca kita lalu banyak mengetahui tentang hal-hal baru. Iya. Adik Sayadi masih ingat bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Kedudukannya, Pak, itu sebagai dasar negara. Kenapa bisa juga dikatakan dasar negara? Karena ada tercantum di alinea keempat, Pak, itu tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi dasar negara itu tertuang di dalam atau sudah dijabarkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pak. Iya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan kepada adik Sayadi. Iya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hukum dasar. Hukum dasar. Sekarang kompetensi yang harus kita capai dalam pembelajaran ini yaitu pertama memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kedua, mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, pertama menelaah makna tata urutan perundang-undangan, yang kedua menganalisis hierarki peraturan perundang-undangan, yang ketiga menuliskan laporan hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita lanjut, kita kelas berjumlah orang berjumlah berapa orang? Kelompok itu berjumlah berapa orang? Kurang jelas, Pak, suaranya. Kita bagi kelompok karena jumlah Jaringan ya. jumlah kita hanya 20 orang, kita bagi dalam 4 Kelompok. 5 anggota. Iya. Kita bagi dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu berjumlah berapa orang, Ibu Lydia? 5 orang. 5 orang, Pak. 5 orang. Silakan dibagi kelompok. Itu terdiri dari laki-laki dan perempuannya, tidak boleh laki-laki semua, perempuan sendiri. Silakan. Dan silakan di kelompok masing-masing. Kelompok kita akan melihat tayangan video ini. Diharapkan tiap kelompok mengamati video tersebut dan mencatat hal-hal yang ada pada video. Silakan menonton. Menyeberanglah di zebra cross.
Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyerang. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Adik-adik, berdasarkan video tadi, bagaimana pendapat dari kelompok, hal-hal apa yang dapat diambil dari video? Silakan mulai dari kelompok 1. Ibu Lydia Ya, mungkin. Pak. Saya kelompok 1, Pak. Nah, video tadi itu tentang Dari video yang saya lihat, Pak, ada beberapa terjadi pelanggaran seperti tidak menggunakan helm. Adik Syamsul, tentang peraturan apa tadi? Halo, Pak, tidak dengar suaranya. Bagus sekali. Ya, Iya, bagus sekali. Ada juga, Pak. Silakan kelompok lain. Ya, ada. Ngebut saat Apa, Adik Lydia? membawa kendaraan juga. Ngebut. Terlalu cepat Iya, membawa bagus kendaraan. sekali. Dan Yang juga lain? dengan boncengan yang berlebihan. Iya, bagus. Saya Pak, Kelompok lain? kelompok 3. Iya. Adik Osi. Iya. Bagaimana menurut kelompok Adik Osi? Jadi saya lihat di gambar di video tadi, Pak, itu ketika jalan di jalanan umum harus memperhatikan juga pejalan yang lain, Pak. Iya, bagus sekali. Semua jawaban dari tiap-tiap kelompok itu sangat bagus. Video tadi yaitu memiliki kaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Itu tentang makna tata urutan perundang-undangan. Ada yang tahu apa makna tata urutan perundang-undangan? Adik Lydia, pernah dengar? Susunan Bagus. Susunan peraturan perundang-undangan. Iya, bagus. Adik saya mungkin Tertidur dia mungkin, Bapak. ya. Adik saya saya, Pak, gantikan. adik saya Karena kebetulan sekelompok. iya. Adik Syamsul, bagaimana menurut adik Syamsul beserta anggota kelompok? Ya, jadi
peraturan perundangan itu Pak adalah norma-norma hukum yang mengikat secara umum yang ditetapkan oleh lembaga negara yang Bagus sekali. diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Pak. Iya, bagus, bagus. Semua jawaban itu sangat bagus. Nah, jadi pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga-lembaga dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada yang tahu undang-undang yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan, undang-undang nomor berapa? Nomor 12 tahun 2011. Bagus sekali, Adik Lydia. Undang-undang nomor 12 tahun 2011. Yes. Makna tata urutan perundang-undangan itu mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Jadi peraturan perundang-undangan yang berlaku itu memiliki tingkatan. Kaitannya dengan materi minggu lalu yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar atau hukum tertinggi. Tertinggi. Iya, bagus. Nah, berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yaitu pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau perpu Peraturan pemerintah. Ada yang tahu perpu itu apa? Peraturan perundang-undang pemerintah Iya, pengganti bagus undang-undang. sekali. Berikut ada peraturan pemerintah, tingkatan berikutnya ada peraturan presiden, selanjutnya ada peraturan daerah provinsi, dan terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, jadi inilah yang disebut hierarki atau susunan peraturan perundang-undangan. Nah, kenapa hierarki ada hierarki peraturan perundang-undangan begini? Ini memiliki makna bahwa undang-undang yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih Undang Dasar 1945. yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menjadi acuan untuk menyusun undang-undang atau aturan-aturan yang lain yang lebih rendah. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada Pak Guru. Silakan Adik Sugi. Saya di kampung saya Pak, ada desa di sini, ada juga aturannya perdes. Bagaimana itu Pak bisa? Perdes itu merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan. Selama di bawahnya peraturan kabupaten kota. Selama kabupaten kota. Ya, selama tidak dengan jadi tidak masuk di situ Pak Guru, tidak masuk di hierarki ya. Nah, kalau peraturan ini yang masuk di hierarki ini adalah peraturan-peraturan yang diundangkan dan tercatat di lembaga negara. Sedangkan
Peraturan kampung dan peraturan-peraturan lainnya itu merupakan juga hukum yang berlaku dalam masyarakat, namun kita kenal sebagai hukum yang tidak tertulis selama tidak bertentangan, dan ada juga hukum-hukum lain seperti aturan adat selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dapat diberlakukan. Dilakukan, Pak. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, maka tiap kelompok akan mengerjakan LKPD. Ada yang apa LKPD? Tahu? Tahu Pak, lembah kerja Ada yang Pak. tahu? Pendidik. Iya, bagus. Sekarang Lembar kerja. Bapak akan Kerja bagikan lembar LKPD ke masing-masing kelompok. Lembar kerja peserta didik. Silakan masing-masing kelompok. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi dengan kelompoknya, yaitu tentang urutkanlah hierarki peraturan perundang-undangan yang tertinggi sampai dengan yang terendah berdasarkan materi kita tadi ya. Setelah berdiskusi, silakan dibuat laporannya dan dipresentasikan tiap kelompok. Silakan. Kesepakatan bagaimana, berapa menit? 10 menit, Pak Guru. Oke, 10 menit. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Sudah, Pak Guru. Kelompok lain bagaimana? Sementara Sudah? Pak Guru. Sementara Pak Guru. Oke. 5 menit lagi. Ya, saya di kelompok saya sudah Pak Guru. Bagaimana dua kelompok yang lain? Kelompok adik Lydia. Kelompok adik Sementara. Kelompok adik Rukaya bagaimana? Dua menit lagi. Sudah, Pak. Oke. Kelompok adik Lydia bagaimana? Yang lain, Pak. Tidak serius mengerjakan tugas, Pak. Tolong berdiskusi karena dalam diskusi ini Bapak sementara menilai adik-adik sekalian. Tolong serius kerjasama dengan baik. Ya, Pak. Ya, 1 menit lagi. Kelompoknya Ibu Lydia. Sudah, Pak. Oke, sekarang karena Teman OSI sudah. Ibu Lydia yang paling terakhir selesai, sekarang presentasi dimulai dari kelompok adik Lydia. Kelompok-kelompok yang lain silakan memberi tanggapan. Dipersilakan. Kelompok adik Lydia. Pak OSI, Pak. Pak OSI yang akan mempresentasikan. Silakan terserah kesepakatan kelompok. Silakan. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok adik Lydia. Bagaimana kelompok lain, ada tanggapan? Pas, Pak, pas. Oke. Lanjut ke kelompok adik Sugi. Ya, Pak. Iya, bagus. Beri pada kelompok adik Sugi. Kelompok berikutnya, kelompok adik Samsul.
Iya Pak, sementara ini demikian presentasi representasi. Iya, silakan. Iya, Baik Pak, bagus. selesai ya Pak. Presentasi representasi Pak. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok Adik Samsul. Kelompok yang terakhir, silakan. Silakan yang berikut. Iya, bagus sekali. Ternyata semua sudah paham tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Hasil presentasi tadi yang dalam bentuk laporan silakan dimasukkan kepada Bapak karena akan diberikan nilai sesuai hasil kelompok masing-masing. Kapan dikumpul Pak? Sekarang? Sekarang silakan kumpul. Iya. Oke, sudah Pak. Oke. Sekarang berdasarkan materi kita pada hari ini, siapa di antara adik-adik yang boleh menyimpulkan materi kita pada hari ini, mulai dari pengertian peraturan perundang-undangan sampai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Adik Kosi, bagaimana, boleh? Ya, siapa? Oke, silakan Adik Kosi. Ya. Jadi dalam peraturan perundang-undangan itu harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Jadi maksudnya setiap aturan itu harus berdasarkan dengan undang-undang selaku aturan yang tertinggi. Iya, bagus sekali bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan ada hierarki peraturannya, itu mulai dari tertinggi sampai dengan terendah, yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Nah, sekarang karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, sekarang Bapak akan memberikan evaluasi. Bapak akan membagikan lembar soal. Silakan kerjakan masing-masing. Diberi waktu 5 menit. Silakan. Berapa soal, Pak? Ada 4 soal, 5 menit. Bisa Silakan. diskusi kerjanya Pak. Silakan, tidak apa-apa, silakan. Oh iya, karena ada teman tadi menyontek sama saya Pak. Silakan, yang penting jangan hanya menyontek, karena menyontek itu merupakan apa? Perbuatan yang tidak baik. Itu sudah melanggar aturan Sekolah. sekolah. Oh iya. Oke, waktu selesai. Silakan Cukup, dikumpul. Langsung dikumpul Pak. Dikumpul ke Iya, langsung dikumpul. Iya Pak, terima kasih. Iya. Tulis nama Pak. Iya, ditulis sama. Silakan Oh iya. dikumpul. Tadi kita ngawali
pertemuan kita dengan doa. Oh iya, sebelum kita menutup kegiatan kita, tugas minggu depan yaitu membuat rangkuman tentang materi minggu depan, itu tentang prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya, silakan mencari dari buku paket atau dari literatur lain dari internet, itu tidak apa-apa. Ingat, minggu depan sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran kumpul ya. Ya, Pak. Karena tadi kita sudah mengawali Berapa 30 menit. dengan berdoa dan menyanyi, sekarang kita tutup dengan menyanyi. Iya. Sekarang kita akan berdoa, dan doa bukan oleh Adik Lydia, karena dia paling semangat tadi. Silakan Adik Terima Lydia. kasih Pak Guru. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Adik Lydia. Cukup Pak, Iya, nanti terima 30 menit. kasih, dan kita ketemu minggu depan. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi. Nah, hari ini sudah ada ada 5 orang, berarti besok masih ada 6 orang. Hari ini 5 orang 6. dulu ya. Yang presentasi ini sudah Iya. 10 lewat. Ya, Dan cuaca di tempat kami, saya dan Guru Pamong, itu tadi hujan dan cuaca dingin sekali. Ya. Oh, Sama Pak lagi, tahun lagi. Kita lanjutkan besok, nanti kita buat kesepakatan apakah untuk besok kita buat pagi, sore, atau malam ya. Kalau Pagi, Sir. kalau pagi Pak mungkin bagi yang muslim karena mau sholat Jumat mungkin, siapa tahu. Kalau besok Jumat ya. Iya Pak. Sesudah Mungkin mungkin Ya. seperti tadi, dari jam 2 terus sampai jam 3 istirahat, lanjut lagi jam 7. Masalahnya besok itu cuma 3 JP Ibu Lydia. Tapi kita usahakan semua bisa presentasi 6 orang. Kalau 6 kali 3, 18, 180 menit besok. Dan seharusnya cuma 150 menit. Ya. Jadi kalau kemungkinan sesudah sholat boleh Pak. 180 menit itu dapat 3 jam. 108 3 3 jam. jam ya. Iya, 3. jam. Boleh kalau 3 jam ya. Iya Pak. 3 jam. 3. Berarti kalau mulai jam 2 itu Jam 5 selesai. jam Sampai jam 2, 3, 4, 5 ya. 5. Seperti itu jam 2 mau. bisa. Boleh Kita sepakati ya. Bisa. Siap, Pak. Siap. Bisa, Pak. Jam 2. Bisa Pak, bisa. Bagaimana Ibu Pamong? Bisa? Oke. Boleh ya. Oke, berarti bisa. kita lanjutkan besok. Dan sekedar masukan ya dari saya. Atau Guru Pamong mungkin ada masukan dari 5 orang tadi. Mungkin secara singkat yang sudah berdiri tadi. Ya, terima kasih atas kesempatan. Yang pasti poin paling penting dalam proses pembelajaran, sekalipun ini peer teaching, bahwa kita sebagai guru itu modal paling penting dalam proses pembelajaran, kita harus menguasai materinya. Jadi penguasaan materi itu adalah poin yang paling penting. Baru kemudian penguasaan modelnya, model pembelajaran yang sudah Bapak Ibu pilih. Nah, dari 5 yang sudah tampil tadi, sudah menurut saya sudah bagus, sudah baik, sekalipun tentu ada catatan-catatan yang
perlu diperhatikan. Nah, seperti tadi karena mungkin ya jaringan, jadi kalau gangguan jaringan ya kita tidak bisa gimana ya, mau menilai itu memang tidak lengkap seperti seperti Pak Franky tadi. Gangguan jaringannya sangat terasa dari awal. Nah, agar supaya juga ketika pembuatan video pembelajaran itu diperhatikan supaya hasilnya maksimal. Dan ada beberapa catatan juga. Ini secara umum untuk 5 yang tampil tadi mungkin karena Bapak Ibu kalau akan melaksanakan kegiatan PPL, penekanan dalam proses pembelajaran yang perlu diperhatikan itu bagi Bapak Ibu seperti mengucapkan kata-kata yang sebenarnya ini kan bukan anak SD, ini anak SMP dan SMA. Jadi sebaiknya seorang guru itu jangan memenggal-menggal kata untuk diselesaikan oleh siswa. Contoh misalnya Pancasila. Disebutkan saja secara lengkap atau ditanya saja apa. Jadi usahakan tidak memisah-misahkan kata untuk dilengkapi oleh para peserta didik. Kemudian itu tadi memilih gambar yang ditayangkan, sekali lagi usahakan ada kesesuaian dengan KD-nya, IPK-nya, tujuan pembelajarannya, supaya sangat tepat. Dan ketika membagi kelompok, jangan disuruh siswa yang membagi. Saya sudah menyampaikan waktu Bapak Ibu presentasi RPP, membagi kelompok, guru harus terlibat di situ. Bersama-sama dengan peserta didik membagi kelompok. Jadi jangan disuruh silakan bagi kelompok adik-adik. Jadi guru harus terlibat dalam proses pembentukan kelompok untuk kelompok belajar siswa. Kemudian ketika guru bertanya apa manfaat dari pembelajaran materi ini, usahakan selesai. Jadi ketika peserta didik ditanya apa manfaatnya, usahakan Bapak Ibu sudah selesai, baru tanya manfaatnya. Kemudian tadi ada juga Ibu Rukaya, mohon maaf, lagunya Bu, jangan kita salah menyebutkan judul lagunya. Judulnya Hari Merdeka bukan Hari Proklamasi. Mungkin lupa. Judul lagu 17 Agustus itu judulnya Hari Merdeka bukan Hari Proklamasi. Hampir. Ya. Betul ya. Ya Bu ya. Nah, kemudian ketika juga bertanya Bapak Ibu, tadi banyak seperti itu. Ketika kita bertanya tentang materi pembelajaran kepada peserta didik, usahakan jangan langsung begini. Ya, Adik Rukaya, apa yang dimaksud dengan ini? Jadi disebutkan saja soalnya. Apa yang dimaksud dengan ini? Siapa yang bisa menjawab? Kalau tidak ada yang merespon, baru Bapak Ibu guru menyebut nama siswa. Karena kalau kita bertanya langsung menyebut nama siswa, ketika kita masuk berikutnya, siswa tidak mau lagi masuk di kelas kita. Jangan-jangan saya ditunjuk lagi. Nah, jadi ajukan pertanyaan, jangan dulu kita sebutkan siapa yang bertanggung jawab untuk menjawab. Silakan ajukan pertanyaan. Ketika dimotivasi tetapi tidak ada juga yang mau menjawab, baru kita sebutkan nama. Nah,
Nama Kosi bisa jawab. Jadi kita beri kesempatan peserta didik untuk berpikir dulu. Jangan langsung kita langsung sebut namanya. Dia kaget, akhirnya tidak bisa menjawab. Jadi harus dalam proses pembelajaran. Jadi ajukan dulu baru kita sebutkan. Kemudian itu tadi Pak Franky. Dalam judul tadi PowerPoint tentang makna tata urutan peraturan perundangan, jadi harus jelas. Yang ditayangkan tadi kan hanya makna tata urutan perundang-undangan. Peraturannya tidak ada. Materi itu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan ada kata kunci yang hilang di situ akan menghilangkan makna atau akan jadi berbeda maknanya. Jadi mungkin salah ketik atau apa, tapi untuk supaya juga menjadi perhatian ketika kita dalam proses pembelajaran. Nah, dari 5 yang 5 tadi yang sudah tampil, mungkin karena yang lain terhalang dengan jaringan, yang menurut saya perlu juga menjadi motivasi bagi Bapak Ibu yang akan tampil besok untuk melihat contoh dari Pak Samsul. Tadi ada PowerPoint-nya yang menurut saya PowerPoint-nya sangat bagus. Videonya juga, mungkin karena tidak terkendala jaringan ya, beda dengan Pak Sugi dan Ibu Rukaya, Pak Franky, ada Ibu Rita karena jaringan. Tapi Pak Samsul memang lancar tadi ketika proses peer teaching karena jaringan mungkin yang bagus. Jadi mungkin itu dari saya agar juga boleh menjadi perhatian bagi Bapak Ibu untuk yang akan tampil besok. Mungkin demikian, Ner. Ya, tolong diperhatikan catatan-catatan yang diberikan oleh Guru Pamong. Secara singkat dari saya, jadi kami sudah tekankan pembagian waktu dari pendahuluan, inti, dan penutup. Jangan terlalu lama di bagian pembukaan dan di penutup, malah bagian inti di mana Anda harus menyampaikan materi, karena sebetulnya tujuan pembelajaran yang hendak Anda capai itu di bagian inti pokoknya ya, materi yang akan Anda sampaikan. Nah, termasuk contoh tadi Ibu Rukaya itu pembagiannya waktunya belum tepat, makanya beberapa kali saya kirim di chat itu untuk menyampaikan. Baru 20 menit, 21 menit sudah mau berhenti ya. Nah, kalaupun durasinya itu 30 menit nanti dipotong, nah Anda akan kesulitan nanti ya. Jadi untuk yang presentasi hari ini, terima kasih tentu karena Anda berani untuk tampil duluan. Nah, ini itu menjadi pembelajaran untuk yang besok ya. Jadi tolong buat pembagian waktu yang tepat untuk maksimalkan 30 menit. Jadi semua yang presentasi tadi saya memang setting di HP saya jamnya. Jadi 30 menit pas saya langsung suruh Anda berhenti. Ya. Jadi intinya karena ini 30 menit bisa dibagi misalnya 55 menit saja pendahuluan sama penutup, 20 menitnya di bagian inti. Kalau bisa seperti itu, atau pokoknya silahkan dibagi, yang penting seluruh proses sintaksnya itu tercapai. Seperti itu. Oke, untuk malam ini, kegiatan hari ini sampai di sini, saya kembalikan kepada Pak Muhammad Sayadi untuk mengambil alih untuk doa penutup kegiatan kita hari ini. Kita ketemu besok jam 2 siang. Iya, terima kasih benar atas kesempatannya dan juga masukannya beserta Ibu Guru Pamong tadi atas masukannya untuk kita semua. Dan untuk menutup perjumpaan kita di malam hari ini, saya
akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan saya minta kesediaan kepada Bapak Samsul Bahri untuk memimpin kita dalam doa di kesempatan malam hari ini. Baik, terima kasih Silakan Pak Samsul. koordinator kelompok atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk memimpin doa di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Izinkan saya untuk memimpin dengan sesuai keyakinan saya, yaitu agama Islam, dan yang lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran atas segala kegiatan tahapan dalam PPG ini yang kami laksanakan. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan semangat kepada para peserta PPG agar dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Ya Allah, berilah kesehatan kepada Bapak dosen kami, berilah kesehatan kepada Ibu guru pamong kami untuk dapat memberikan bimbingan setiap harinya dalam proses pembelajaran ini. Demikian doa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Samsul Bahri yang telah memimpin kita semua dalam doa di kesempatan malam hari ini. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya kembalikan ke Pak dosen. Silakan Pak. Terima kasih Pak Muhammad Sayadi, Pak Samsul Bahri yang sudah memimpin doa, Ibu Guru Pamong, dan seluruh mahasiswa peserta PGG yang sudah aktif dalam kegiatan ini. Jadi kita akhiri hari ini sudah hampir jam 10, kita ketemu lagi jam 2 ya. Dan yang akan presentasi mohon persiapkan baik-baik jaringan, materinya, dan lain-lain ya. Seperti itu. Baik, sekian dan kita berpisah dan kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih. Salam sehat Bapak untuk Ibu. salam keadaan sehat. Semoga tetap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Sampai bertemu besok.